Sebab kita nggak pernah punya apa-apa. Semua datang dari Dia. Jawab iya atau tidak? Saya akan tunjukkan kebenaran ini. Mengapa ada orang kaya pelit dan mengapa ada orang benar tidak pelit? Saudara, berkat materi itu enggak cuma dari surga. Dua, setan bisa memberi. Percaya tidak? Pernah dengar kata gunung kawi? Bisa nggak memberi kekayaan? Setan itu bisa memberi kekayaan. Nah, saya nggak bahas masalah setan. Saya bahas yang ketiga. Hukum alam itu pun mengatakan orang bisa kaya tanpa Tuhan. Saya beri resepnya. Lakukan. Saudara pasti jadi kaya. Mau? Catat, sekarang catat. 3. Nggak usah pura-pura. Catat semuanya. Yang ingin kaya tanpa Tuhan, nggak usah perpuluhan, berdosalah tiap hari, nggak usah berdoa. Betul, engkau pasti kaya. Nomor 1, dapat warisan. Lu jawab iya atau tidak? Lu saya tanya kok. Oke, bulan Mei yang lalu dunia gempar. Ada seorang namanya Indra Tambang. Dia orang Nepal. Mei awal dia kaya mendadak dalam 1 hari. Langsung kekayaannya 14 juta US dollar. Berapa miliar itu? Kok bisa? Tahun 70-an dia itu karyawan sebuah hotel di Nepal. Ada bintang film Hollywood kakak beradik laki perempuan tidak menikah. Mereka buat film di Nepal tahun 70-an. Waktu itu Indra ini melayani. Buat filmnya nggak tanggung 6 bulan di sana. Selama 6 bulan, kakak beradik ini sayang pada Indra yang masih muda. Lalu diadopsi. Dibawa pulang ke Amerika. Dia diajari fotografi. Maka kemanapun 2 orang artis Hollywood ini pergi, maka anak angkatnya jadi fotografernya. Jadi nggak bayar lagi. Dan dia jadi fotografer terkenal. Bagus fotonya. 4 tahun yang lalu, yang laki bintang film itu meninggal. Indra dapat warisan sekian. Yang kaya adiknya, perempuan, saya lupa siapa namanya. Nah, dapat 3 apartemen di Manhattan, New York. Lukisan-lukisan terkenal. Kebun dan ranch yang besar. Ketika wasiat dibuka setelah kematiannya, semua kekayaan langsung jatuh ke 1 orang ini. Dia nggak buat apa-apa. Jadi alam bisa menyediakan kekayaan, betul nggak? Nomor 1, dapat warisan. Mimpilah, nggak apa-apa. Nomor 2, rajinlah. Serajin-rajinnya. Ingat ya, tanpa Tuhan, tanpa doa, nggak usah perpuluhan, berdosalah terus. 3 resepnya ini. 1, dapat warisan. 2, rajin. Semua orang bukanya jam 5 pagi, sore jam 3 subuh. Orang-orang tutup jam 8 malam, sore jam 11. Pasti kaya, percayalah. Jawab iya atau tidak? Dapat warisan, rajin. Yang ketiga, pelitlah. Catat, ini resep hebat, saudara. Kalau engkau buat itu, engkau pasti kaya. Saya ajari ya supaya hidupnya pelit. Kalau beli ikan, kepalanya saja. Oke? Rebuslah 4 hari. Tiap hari makan kuahnya. Hari kelima makan tetelannya. Engkau pasti kaya. Katakan amin cepat. Nah, dengar. Orang yang kaya karena jerih payahnya, bukan karena Tuhan. Saya jamin dia pasti pelit-lit. Sebab kekayaannya itu karena keringatnya. Tapi kalau ada orang kaya karena berkat Tuhan, lulusan SD nggak selesai,
modal pas-pasan, pengalaman nol, tapi berkat Tuhan mengalir, orang itu pasti tidak pelit. Amin atau aman? Beda loh, beda. Ngerti? Ketahuan. Saudara, ada seorang anak Palembang, Muslim, namanya Junjungan Kurniawan. Kemarin saya berangkat, saya SMS dia. Aduh, dia bilang, papa sayang saya masih kerja. Kalau tidak kerja saya temani papa ke Muara Enim juga. Asli Palembang. Saya ketemu dia tanggal 3 Mei yang lalu. Di pesawat dari Jakarta menuju Timika. Dia duduk persis sebelah saya. Dia sudah tanya soal kehidupan. Nah, dia itu lulusan tahun 98. Dia itu pengen kuliah. Tapi dia itu sakit hati sama bapaknya. Dia bilang, gara-gara bapak saya pemabuk, penjudi, kawin terus, maka saya nggak bisa sekolah. Saya bilang, dia panggilin Jung, papa akan sekolahkan kamu. Saudara, tanggal 3 September dia akan masuk kuliah pertama. Waktu tanggal 30 Juli dia tes pertama kali. Dia gemetar, saya bayari kuliahnya. Dia bilang, Pak, saya bisa tidak? Yakin kamu bisa? Diterima, dia senang. Tanggal 3 September dia mulai kuliah. Saya bayar kuliah. Uang itu untuk menjalin persahabatan, saudara. Nyatakan Injil lewat berkat Tuhan itu. Kata orang telanjang gak harus orang miskin. Orang miskin gak harus orang yang punya uang. Renungkan. Kata miskin itu artinya gak punya sesuatu. Saudara pernah ketemu ada orang kaya raya tapi miskin ngantuk, itu namanya apa? Lo miskin ngantuk gak tahu apa itu namanya. Gak bisa tidur, temennya obat penenang. Nah itu miskin. Betul? Ada orang uangnya banyak, hobinya ke Amerika, tapi miskin sehat, makanya bubur disaring lagi, tawar lagi. Uangnya banyak, itu miskin sehat. Namanya apa? Tapi kaya. Miskin apa? Sehat, artinya sakit-sakitan. Bawakan Yesus pada orang itu. Enggak amin lagi. Amin, gampang. Ada orang kaya, uangnya banyak, miskin sukacita. Namanya apa? Lu miskin suka enggak itu? Apa itu artinya? Susah terus hidupnya. Datangi orang kayak begitu. Ada orang melek, enggak buta, tapi suka kesasar ke rumah orang lain. Nah, itu buta. Injili orang itu. Ada orang sehat, nggak lumpuh, bisa lompat-lompat, lari-lari, tapi hidupnya nggak bebas, nggak bisa kemana-mana. Itu lumpuh. Ngerti? Kita ketemu orang hidup, tapi nggak punya semangat, nggak punya masa depan. Dia balik ketemu mukanya sayu, bangkitkan orang itu sebab dia sudah mati. Gampang bukan? Lakukan yang Yesus lakukan. Kalau kita mau jujur, mau melek, mau buka kuping, mau buka hati, mau buka dompet juga, ini penting. Enggak susah menyatakan Yesus pada orang lain.